Saat ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester untuk mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen Ibu Utami. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan untuk UTS ini. Pertanyaan pertama, keberadaan organisasi yang disekitari oleh lingkungan membangun hubungan yang bersifat open system. Apa yang dimaksud dengan open system? Jelaskan. Lingkungan organisasi era digital saat ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut Anda, lingkungan organisasi apa saja yang dapat menjadi ancaman dan peluang untuk keberlangsungan hidup organisasi? Baik, saya akan memberikan jawabannya. Open system adalah sistem yang selalu berhubungan dengan lingkungan luarnya, atau interrelation, dan dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga terjadi memberi dan menerima informasi, energi, dan materi-materi dari lingkungannya. Sistem terbuka memiliki interaksi yang dinamis dengan lingkungannya, baik transmisi dan menerima energi. Kalau kita lihat di gambar ini, di slide ini, tanda panahnya, yang pertama dari input, yaitu seperti raw material, money and capital, dan human resources. Ini adalah sebagai input dan akan dikonversikan menjadi mesin, dikonversikan di mesin melalui mesin, lalu untuk money and capital itu dikonversikan melalui komputer, lalu human resources itu dikonversikan yaitu human skills-nya. Hasil dari konversi ini mengeluarkan hasil barang atau service. Open system harus memiliki sistem pengendalian yang baik agar dapat memberikan efek positif atau output dalam suatu organisasi. Lalu apa ancaman dan peluang untuk keberlangsungan hidup organisasi? Ada dua bagian saya buat di sini melalui analisis makro dan analisis industri. Secara analisis makro, yaitu politik, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis merupakan landasan mutlak yang harus diperhatikan organisasi. Karena itulah pemetaan peluang bisnis juga harus memperhatikan kondisi politik sebuah pemerintahan, sehingga nantinya tidak terjadi benturan di kemudian hari. Contohnya adalah kebijakan pajak dan peraturan daerah. Yang kedua, dari analisis makro, yaitu ekonomi. Berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan iklim berbisnis suatu organisasi, yaitu contohnya pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Lalu yang ketiga dari analisis makro, yaitu sosial. Dengan keberagaman kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi jumlah dari seluruh potensi pasar yang ada. Itu contohnya tingkat pendidikan masyarakat. Lalu contohnya juga yang lain, tingkat pertumbuhan penduduk dan kondisi lingkungan sosial dan lingkungan kerja. Nah, itu mempengaruhinya. Yang keempat, dari analisis makro, teknologi. Faktor teknologi ini juga yaitu segala hal yang terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Yaitu contohnya perubahan teknologi, perubahan ilmu pengetahuan, dan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi. Selanjutnya, yaitu secara environment atau lingkungan. Yaitu faktor lingkungan yang terkait dengan aktivitas atau rencana bisnis dan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembeli, seperti lokasi geografis. Dan yang keenam, dari analisis makro, legal, kondisi yang meliputi adanya pengaruh hukum, seperti perubahan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan yang menyangkut proses bisnis,
suatu organisasi. Itu secara analisis makro. Lalu secara analisis industri, yaitu competitive rivalry. Competitive rivalry ini menganalisis faktor-faktor persaingan antara sebuah organisasi dan organisasi lainnya. Sehingga strategi organisasi akan berhasil jika mampu memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan organisasi lainnya. Selanjutnya yaitu supplier power, yaitu menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan pemasok yang memiliki posisi tawar-menawar yang berbeda terhadap organisasi. Contohnya adalah kecukupan pasokan dari supplier, posisi dan kekuatan supplier untuk mengontrol harga barang yang dipasok. Lalu yang ketiga, new entrants, merupakan berbagai faktor yang mempengaruhi masuknya pendatang baru dalam suatu industri. Ketika hambatan industri semakin rendah, hal tersebut dapat memicu masuknya pendatang baru yang berdampak pada penurunan profitabilitas. Itu adalah dari new entrants ya. Selanjutnya yang keempat, substitution. Substitution ini merupakan suatu kondisi di mana persaingan produk yang dihasilkan perusahaan tidak hanya berasal dari perusahaan yang memproduksi produk yang sama. Namun, persaingan produk tersebut juga berasal dari perusahaan lain yang memproduksi produk yang memiliki kesamaan fungsi dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Lalu selanjutnya, yaitu secara yang kelima, consumer power. Menjelaskan tingkat kekuatan konsumen dalam membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Ini adalah dua analisis dari makro dan industri ya. Lalu question yang kedua. Bagaimana mendeskripsikan konsep positif psikologi memainkan peran dalam perspektif perilaku organisasi? Jelaskan seluas-luasnya opini tentang hubungan kekuasaan, politik, dan pemberdayaan anggota organisasi terkait dinamika konsep learning organization yang saudari pelajari. Kalau disebut psikologi positif, itu sangat berperan penting dalam suatu organisasi. Karena itu, untuk meningkatkan kinerja organisasi, perusahaan harus mensinergikan tujuan perusahaan dengan tujuan karyawan. Yaitu salah satunya dengan menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi karyawan. Didukung dengan perilaku positif orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perusahaan perlu menerapkan sistem dan kebijakan positif. Lalu bagaimana learning organization-nya? Yaitu hubungan kekuasaan politik dan pemberdayaan anggota organisasi terkait konsep learning organization-nya. Yang pertama tadi yaitu kekuasaan. Kalau kita mengetahui akan kekuasaan itu, yaitu berpotensi untuk mempengaruhi orang lain dalam organisasi dengan sasaran memperoleh hasil yang dikehendaki para pemegang kekuasaan. Biasanya karakter kekuasaan dalam organisasi meliputi seperti kekuasaan bersifat sengaja, karena meliputi kehendak bukan sekedar tindakan acak, gitu ya. Lalu kekuasaan adalah alat instrumen, yaitu biasanya alat untuk guna mencapai tujuan. Lalu biasanya kekuasaan juga bersifat terbatas. Ia diukur dan diperbandingkan dengan aneka situasi atau dideteksi kemunculannya. Lalu kekuasaan juga adalah gagasan bertindak. Ia bersifat samar dan tidak selalu dimiliki. Lalu kekuasaan juga bersifat situasional. Taktik kekuasaan tertentu efektif di suatu hubungan tertentu, bukan seluruh hubungan. Lalu kekuasaan juga didasarkan pada oposisi atau perbedaan. Jadi itu secara kekuasaan ya. Lalu secara politik itu yang pertama, selaku perilaku melayani diri sendiri ya. Dalam hal ini, politik melibatkan kecurangan dan ketidakjujuran yang ditujukan demi kepentingan diri sendiri dan memicu konflik dan ketidakharmonisan di dalam lingkungan kerja.
Lalu selanjutnya politik juga sebagai proses pembuatan keputusan organisasi yang sifatnya alamiah. Dalam hal ini, politik dilihat sebagai proses organisasi yang alamiah demi menyelesaikan perbedaan di antara kelompok kepentingan di dalam organisasi. Dan politik juga merupakan proses tawar-menawar dan negosiasi yang digunakan untuk mengatasi konflik dan perbedaan pendapat. Dalam cara pandang ini, politik sama dengan pembangunan koalisi dalam proses-proses pembuatan keputusan. Politik bersifat netral dan tidak perlu membahayakan organisasi, ya. Lalu cara pemberdayaan anggota organisasi itu bahwa diperlukan pelatihan dan pengembangan yang terkait dengan kinerja keberlangsungan dan mau mengambil tindakan yang tepat. Jadi secara learning organization atau organisasi pembelajaran diartikan sebagai organisasi yang memiliki kemampuan untuk selalu memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Karena anggota-anggotanya memiliki komitmen dan kompetensi individual yang mampu belajar dan berbagi pengetahuan pada tingkat superficial dan substansial. Jadi, kekuasaan memungkinkan seseorang memaksakan kehendaknya untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Perbedaan tujuan sebagai pihak yang terhimpun dalam organisasi akan mendorong pihak-pihak tersebut melakukan politik organisasi. Politik organisasi inilah yang selanjutnya menimbulkan benturan-benturan atau konflik di dalam organisasi. Namun, konflik tidak selalu membawa dampak buruk bagi organisasi, tetapi juga dapat membawa dampak positif jika dikelola dengan benar. Sebenarnya dari kekuasaan, ini tadi kekuasaan bukan kekuatan ya, kekuasaan, politik, dan pemberdayaan anggota organisasi ini adalah saling berhubungan ya. Jika disinergikan, disatukan ini akan mendapatkan suatu hal yang baik untuk organisasi atau perusahaan tersebut. Demikianlah jawaban dari 2 pertanyaan UTS perilaku organisasi. Terima kasih.